Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Amina Tutorial. Teman-teman YouTuber pemula, apa kabar? Oke, ini dia beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar lebih cepat mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, dan juga lebih cepat untuk meningkatkan pendapatan kita. Stay tune terus. Oh iya, yang baru gabung silahkan ya subscribe YouTube channel YouTube ini, karena channel ini pas banget nih untuk kamu YouTuber pemula yang ingin mengembangkan channel YouTubemu. Ini saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Saya harap kamu sudah subscribe ya. Dalam sebuah video, dalam sebuah YouTube, penting sekali untuk menentukan video kita itu cocoknya durasinya berapa, seperti itu. Tapi menurut pengalaman saya dari video-video saya sebelumnya, kalau memang kita mengejar AdSense, mengejar pendapatan dari sini, kita lebih baik mengupload video itu lebih dari 8 menit. Dan jangan mengupload video kurang dari 8 menit. Kenapa harus 8 menit? Karena untuk 8 menit kita bisa mengatur iklan di tengah video, atau yang biasa disebut dengan mid-roll. Itu ada otomatis caranya di YouTube kita yang sudah disediakan oleh YouTube fiturnya ya. Ini dia fitur yang disediakan oleh YouTube apabila video kita berdurasi 8 menit ke atas. Maka kita bebas untuk memilih iklan di tengah, ditempatkan di mana saja. Iklan ini akan berisi sesuai dengan banyaknya penonton kamu ya. Jadi sebagai usahanya kita buat iklannya di tengah sebanyak mungkin. Apabila penonton kamu bagus, banyak, maka video ini akan terisi dengan iklan secara otomatis sebagai yang kita tempatkan pada video ini. Jadi kalau misalnya 2020 lalu kita mengupload video ada iklan di tengah, harus persyaratan dengan videonya durasinya 10 menit. Tapi kalau untuk 2021 ini cukup dengan 8 menit ya, lebih sedikit, atau misalnya 8 menit 10 detik, 8 menit 20 detik, 8 menit 30 detik, seperti itu. Yang jelas kalau misalnya videonya lebih dari 8 menit, itu kita bisa mengatur iklan di tengah-tengah video. Nah, yang kedua, selain durasi video, kita juga perlu menentukan kualitas video kita. Kita sendiri yang menentukan kualitas video kita. Belajar dari kesalahan sebelumnya, video-video sebelumnya, misalnya kita yang terlalu sudahlah upload saja, udah segini aja. Itu merupakan kesalahan besar. Kita harus memperhatikan apakah video kita sudah benar-benar pas, apakah ada kesalahan. Misalnya nih, kesalahannya suara tidak sinkron dengan video. Dan juga beberapa kesalahan kita terlalu menyepelekan suara-suara sumbang, terlalu menyepelekan orang yang ribut dari samping kiri kanan, seperti itu. Dan seharusnya kita dalam memperbaiki kualitas video, kita harus membuang-buang kalimat-kalimat yang tidak penting atau pengulangan kata dan sebagainya. Kalau misalnya kualitas video kita bagus, jadi subscriber dan penonton pun yang menonton video kita otomatis kemungkinan besar akan mensubscribe dan menunggu video-video kita selanjutnya konsisten upload. Kamu konsisten nggak dalam mengupload video? Kalau konsisten itu sangat bagus, terutama nih yang baru terjun di dunia per-YouTubean memang harus konsisten ya. Apalagi kita masih dalam mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, itu harus kita kejar terus. Kalau bisa sekali sehari, kalau misalnya tidak bisa sekali 3 hari, atau misalnya sekali seminggu. Tapi ingat, dengan kualitas yang bagus dan juga durasi 8 menit, agar nanti suatu saat videomu beriklan, bisa kita mengatur iklannya di tengah-tengah. Yang selanjutnya, jam tayang video. By the way, kamu mengupload video asal-asalan nggak? Kamu mengupload video jam berapa? Apakah kamu mengupload video pukul 2 pagi, pukul 1 pagi, atau maghrib, atau misalnya jam 9 malam? Kamu harus menentukan dong, kira-kira kalau orang dalam keseharian, dalam aktivitas mereka itu istirahatnya menonton video kamu itu jam berapa, seperti itu.
Misalnya setelah habis sholat maghrib ya, kamu mengupload videonya itu sekitar pukul 7 atau pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi kalau misalnya kamu menguploadnya, kamu ada wifi nih, kamu ada wifi sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, tapi kamu selama ini konsistennya upload video itu jam tayangnya itu di pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. It's okay, kamu bisa tidak publikkan dulu video kamu. Nah, setelah nanti pukul 19 baru kamu publikkan video kamu. Jadi penonton-penonton kamu, subscriber kamu yang menunggu video kamu akan selalu ingat kalau kamu memang upload video itu pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, selanjutnya yaitu permintaan penonton atau permintaan subscriber. Ada nggak sih kamu diminta di kolom komentar, "Kak, buat tutorial ini dong." Atau misalnya YouTube kamu bukan tutorial. Kalau misalnya video kita atau konten kita tentang keseharian kita, "Hayo Kak, buat dong membuat kue bersama keluarga. Hayo dong Kak, jalan-jalan ke sini. Hayo dong Kak, upload ini." Itu pasti ada permintaan yang seperti itu. Itu penting banget loh untuk penonton kamu konsisten menonton video kamu. Tapi diingat juga tidak perlu dipaksakan kalau memang itu di luar jangkauan kemampuan kamu. Kamu tinggal mengikuti permintaan penonton yang bisa kamu jangkau. Kemampuanmu baik itu dari segi materi, waktu, dan sebagainya. Karena tanpa mereka video kamu bukan apa-apa. Dan yang perlu dihindari yaitu haters ataupun penonton-penonton yang tidak suka dengan videomu. Ada sebagian orang mensubscribe channel YouTube-mu hanya untuk membuli, hanya untuk berkata-kata yang tidak enak di kolom komentar. Itu biasa dalam hal per-YouTubean, tapi menurut saya nih ya, dan memang itu harus diabaikan. Kalau misalnya kita mengopeni mereka dengan cemooh juga, dengan kata-kata yang sangat menyakitkan, itu bakalan bertambah buruk bagi penonton-penonton video kita sebelumnya. Saya pribadi, kalau misalnya saya tidak senang atau misalnya sangat terusik dengan penonton itu, dengan haters itu, biasanya saya menghapus komentarnya. Yang jelas untuk haters, baiknya itu emang dihindari, karena mereka kadang itu saingan yang memang kamu tidak diinginkan untuk sukses. Jadi tidak perlu dicemoohkan, tidak perlu dibalas dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang menyakitkan. Karena kalau kita membalas kata-kata mereka dengan kata-kata yang menyakitkan, itu sama saja kita dengan mereka. Apa sih bedanya jadinya kita dengan mereka seperti itu? So, balas saja dengan jalur prestasi, lanjut semangat mengupload video, semangat untuk mengedit, semangat untuk memperbaiki kualitas video kamu. Dan otomatis jika kamu nanti tetap optimis, tetap konsisten, usaha tidak akan mengkhianati hasil. So, untuk teman-teman semuanya tetap semangat, stay healthy, dan tetap optimis dalam berkonten di YouTube ini. Itu dia beberapa hal yang perlu kamu perhatikan dalam video agar cepat menggapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam YouTube ini. Terima kasih sudah gabung. Oh iya, baru gabung, silahkan subscribe dulu channel YouTube ini agar terus berkembang dan admin semakin semangat lagi untuk upload video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam YouTuber pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.